Shalom, selamat malam saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan Mei di tahun 2024 ini. Di Sydney, Australia sudah memasuki musim gugur dan cuaca sudah mulai dingin. Saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara semua dalam pemeliharaan Tuhan dan semua yang memiliki kesempatan untuk mendengar renungan malam yang saya buat ini, kiranya pemeliharaan Tuhan atas kita semua. Puji Tuhan, hari ini pada hari yang pertama di bulan Mei ini, kita akan sama-sama belajar kembali firman Tuhan dalam renungan malam sebelum Bapak Ibu Saudara tertidur dan beristirahat sepanjang malam. Ada baiknya kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan di sepanjang bulan ini saya akan share ayat-ayat dan penjelasan mengenai core panggilan kita sebagai orang percaya yang juga adalah perintah yang Tuhan Yesus berikan sebelum Dia naik ke surga, yaitu memberitakan Injil. Dan hari ini renungan malam saya beri judul Injil Kekuatan Allah yang diambil dari Roma 1 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Sebab aku, maksudnya Paulus, mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ini adalah perkataan Paulus yang diberikan kepada jemaat di Roma dalam surat pembukanya. Dan kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, Paulus itu rindu sekali untuk berkunjung ke Roma, tapi ada banyak halangan yang terjadi dalam pelayanannya sehingga dia belum sempat mengunjungi saudara-saudaranya, jemaat yang ada di Roma. Kenapa? Karena Paulus itu rindu ingin memberitakan Injil. Dalam ayat 15 dikatakan, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Orang-orang yang sudah percaya dan yang belum percaya adalah fokus dari Paulus agar dia bisa memberitakan Injil di Roma. Mengapa Paulus begitu yakin mengenai Injil ini dan ia rindu ingin memberitakan Injil? Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Kita tahu bahwa Paulus memiliki satu panggilan untuk melayani orang-orang non-Yahudi. Dan Paulus sudah mengabarkan Injil begitu banyak sekali. Termasuk di Roma yang sebagian besar adalah bukan orang-orang Yahudi. Di dalam ayat ini Paulus sadar bahwa hanya Injillah yang mampu menyelamatkan manusia dari dosa. Tetapi tugas manusia adalah percaya dan menerima Injil itu. Dan di dalam ayat 17 ini ditekankan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman percaya itu ditentukan saat orang itu menerima berita Injil yang disampaikan oleh siapa saja dan melalui media apa saja. Saat orang itu menerima dan percaya, maka di sanalah kekuatan Injil bekerja, yaitu menyelamatkan orang yang berdosa. Tidak peduli dari suku bangsa mana, bahasa apapun juga, kalau mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka diselamatkan. Kiranya semangat Paulus dalam memberitakan Injil ini memotivasi kita semua sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap semangat memberitakan Injil. Percayalah bahwa dunia ini, satu negara, satu komunitas tidak akan bisa berubah bila Injil tidak masuk ke dalam hati manusia. Hanya Injil yang mampu mengubahkan manusia menjadi ciptaan baru dan akhirnya pertobatan terjadi. Kiranya apa yang Paulus sampaikan ini membuat kita semangat lagi untuk memberitakan Injil dalam segala bentuknya.
Apa yang saya lakukan di sosial media seperti ini, membagikan renungan seperti ini, adalah juga bagian dari panggilan saya sebagai hamba Tuhan dan tentunya kita semua untuk memberitakan Injil. Karena itu kalau saudara diberkati dengan renungan ini, bagikan kepada orang lain. Dan subscribe kepada channel GB Immanuel agar saudara tidak miss dengan renungan-renungan firman Tuhan dan pelayanan kami. Mari kita giat memberitakan Injil, karena kita tahu di dalam Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya, baik itu orang Yahudi maupun non-Yahudi. Saya berharap firman Tuhan ini mengingatkan kita dan memotivasi kita untuk share the gospel dimanapun Tuhan tempatkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat, biar damai Kristus memerintah hati kita semua, dan besok pagi kita boleh bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang baru, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.